Tes 1 2 3. Oke, tes 1 2 3. Mari kita bersenang-senang di malam hari ini. Kita akan bahas sesuatu yang menyenangkan. Mudah-mudahan suara jelas ya. 1 2 3 suara jelas. Oke. Jadi kita ingin membangun sebuah rutinitas di kehidupan kita yang gimana kita ingin tidak hanya menaruh kekuatan atau kemampuan kita di luar, di mana kita sering menganggap bahwa orang luarlah yang membuat kita jadi menderita, peristiwa sesuatu di luarlah yang membuat kita jadi tidak bahagia dan sebagainya, tapi kita ingin mengajak Anda untuk kembali ke dalam, bahwa semua sesuatu itu terjadi di dalam, bahwa tidak ada satupun yang kita alami gitu ya yang menyebabkan kita menderita, tapi kita sebenarnya yang menciptakan gitu ya. Nah, ini memang kedengarannya agak aneh ya, karena saya juga baru memahami ini. Tapi ya nggak apa-apa, coba dengerin aja dulu, siapa tahu ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk Anda ya gitu ya. Karena kenapa di awal-awal saya belajarnya ini hampir 6 bulan ya untuk menyadari ini, bahwa tidak ada satupun, sekali lagi tidak ada satupun orang-orang, sekali ya, tidak ada satupun orang-orang yang di luar sana sebenarnya yang membuat Anda menderita, yang membuat saya menderita. Nah itu saya lama sekali mencerna itu. Kenapa? Yang menyebabkan kita menderita adalah karena kita yang mengizinkannya gitu. Jadi saya yang mengizinkannya, sehingga menyebabkan intensitas penderitaan yang saya rasakan sekarang itu jadi tambah banyak gitu. Istilah penderitaan itu seperti kena panah, ketusuk panah, seperti itu awalnya, tapi kita malah menancapkan panah yang kedua lagi yang jauh lebih sakit gitu ya, yang jauh lebih sakit. Nah itu yang membuat kita, menyebabkan istilahnya mengizinkan kita jadi menderita. Jadi panah yang kedua itu yang membuat jadi jauh lebih sakit. Istilahnya peristiwa itu sebenarnya netral, seperti kita kena panah, model konsepnya, tapi kita menancapkan panah yang kedua gitu ya. Itu yang menyebabkan kita menderita. Misalnya, kok macet sekali ya hari ini gitu ya. Saya maunya cepat-cepat kok, mau kantor kok ternyata ini memang harus balik ya, istilahnya menyebabkan jadi macet gitu. Jadi sebenarnya macet itu adalah hal yang memang mau tidak mau harus terjadi, tapi kita membuatnya jadi lebih menderita dengan menancapkan panah yang kedua gitu ya. Artinya kita membuat berbagai keluhan, membuat berbagai macam komplain nih, membuat berbagai macam pikiran yang overthinking, sehingga akhirnya menyadari bahwa macet itu yang membuat jadi hidup nih jadi kayak semakin menderita gitu. Jadi kita ini adalah creator of everything, kita adalah pencipta segalanya. Jadi tanda petik ya, kita juga ikut menciptakan kemacetan ini gitu. Artinya ini agak susah saya pahami dulu, tapi intinya kita definisikan bahwa apa yang kita pahami tentang kemacetan itu, istilahnya kita ikut menciptakan itu karena kenapa? Karena kita ikut terlibat di dalamnya, kita ikut membuatnya jadi ruwet gitulah istilahnya. Makanya kita perlu belajar untuk langkah-langkah bagaimana sih kita mengubah energi kemacetan yang memang menyebalkan ini gitu istilahnya, menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Jadi ada beberapa kasus teman saya yang memang ketika saat macet, dia sebenarnya punya kayak ini dah, mungkin dengerin YouTube, dengan apa yang nggak sempat, yang materinya bagus sekali, akhirnya daripada panik, daripada bingung, akhirnya dia dengerin materi ini gitu, dengerin materi ini tentang edukasi, pemahaman diri, tentang edukasi bagaimana mengenal diri. Akhirnya lewat ini akhirnya beliaunya dengan kondisi macet tapi malah mendengar
mendengarkan audio, istilahnya suara yang membantu menginspirasi, membuatnya jadi jauh lebih memahami tentang dirinya, jauh lebih memahami bagaimana proses penciptaan atau kreasi ini terjadi, bagaimana proses berkelimpahan ini bisa terwujud dan sebagainya. Materi-materi itu akhirnya dengan macet 1 jam itu dapatkan banyak materi yang sebelumnya dia nggak pernah dengar gitu, nggak pernah punya kesempatan untuk mendengarkan. Jadi karena energi ini memang nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dimusnahkan, jadi hanya boleh bisa dirubah. Itu adalah hukum kekekalan dari energi. Jadi ini adalah hukum kedua termodinamik yang memang menyatakan seperti itu. Daripada kita berusaha menghancurkan, menyingkirkan, menolak energi itu, kenapa kita tidak mengubah istilahnya, mengubah energi kekesalan, rasa jengkel dan sebagainya itu menjadi energi yang gembira, yaitu dengan seperti tadi, dengarkan audio-audio yang bermanfaat atau dengarkan misalkan live ini gitu ya, meskipun ini adalah sesuatu yang kayaknya aneh gitu, tapi nggak apa-apa, coba aja dengerin gitu, karena di awal juga saya merasakan seperti itu, mendengarkan tentang hukum keberlimpahan, mendengarkan tentang ini kok aneh gitu, kayak nggak nyambung gitu, tapi memang karena kita punya pemikiran atau pola lama yang menyebabkan jadinya kita nggak memahami istilahnya konsep ini gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Oke, welcome, ada Jad Misika, ada Feni Andriani, ada Akila Aquila, ada Ragil Wigawati, ada Rini Reita, ada Mesia Sipi, ada Neti, ada siapa? Kak Mukayah Bani. Oke, selamat datang. Ada Herman Restu, ada Lima Damayanti, ada Niketut Cipta, ada Libra Girl, ada Larry Rus, ada Kole Vela, ada Amir Yemang, ada Nia Anugrah, ada Bu Ati, ada Gunawan, ada Anak Tuhan, ada Liah, ada ASMR, ada Darwin, ada Mama Dev, ada Jeng Elin, ada Made Lume, Bayam dan sebagainya. Oke, terima kasih yang sudah masih stay, terima kasih. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bisa memilih untuk daripada mikirin macet, kita coba dengerin misalkan kaset motivasi, audiobook atau kaset inspirasi yang artinya membuat kita jadi pikiran kita jadi lebih terbuka, pikiran kita jadi lebih punya inspirasi. Akhirnya itu akan jauh lebih memberikan sebuah kebermanfaatan untuk kita dibandingkan kita mengeluh mengomel tentang peristiwa yang sudah terjadi gitu ya. Artinya energi itu sekali lagi tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dimusnahkan, jadi yang bisa hanya diubah, ya makanya energi itu kita perlu ubah. Jadi apa yang sekarang Anda alami, yang memang istilahnya menciptakan realitas saat ini, kalau memang bisa dirubah, ya kita ubah gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang nggak bisa dirubah dan ada hal-hal yang bisa dirubah. Nah, itu perlu kebijaksanaan untuk mengetahuinya. Makanya itu adalah salah satu doa dari Serenity yang bagus sekali. Tuhan berikan saya kemampuan untuk mengubah apa yang bisa saya ubah, kemudian untuk memahami bahwa ada hal-hal yang tidak berubah dan bisa memberikan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan keduanya, mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Nah itu luar biasa dari doa yang tadi ya, doa lupa, intinya doanya itu mantap sekali. Jadi itu yang selalu saya terngiang-ngiang di setiap kalau ada suatu peristiwa memang nggak bisa kita kendalikan, ya kita gunakan doa Serenity namanya. Nah doa dari Katolik yang luar biasa. Nah sekali lagi daripada kita menyalahkan diri, daripada kita merasa bersalah atau menyalahkan orang lain dengan suatu peristiwa yang kita terjadi, kenapa kita nggak hadir di sini untuk menciptakan istilahnya, menciptakan suatu, karena itu energi nggak bisa dirubah, nggak bisa dihancurkan, kenapa nggak kita ubah gitu ya. Misalkan ketika kita ada orang yang tidak suka dengan kita, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita sering mengeluh, ada apa ya, apakah ada yang salah nggak dengan saya, apakah ada yang keliru dengan saya, ada apa sih denganku kok orang jadi nggak suka dengan saya gitu. Selama ini kan seperti itu ya. Jadi daripada Anda ngomong seperti itu atau memberikan pertanyaan ke alam bawah sadar seperti itu, yang dimana
secara otomatis kita merespon jadi sesuatu yang menghasilkan rasa bersalah gitu ya. Jadi kalau kita sebagai yang mau untuk berubah gitu ya, hal itu memang enggak salah istilahnya terjadi sebuah peristiwa itu, tapi kalau kita bisa otomatis istilahnya mau menyadari, istilahnya menarik diri ke belakang, melihat bahwa kita ini adalah entitas kesadaran gitu ya, bahwa itu adalah sebuah peristiwa, tapi kita bisa melihat seperti kita memandang sungai ya. Jadi sungai itu kan mengalir, jadi kalau saat kita memandang sungai kan kita melihat apapun yang lewat, itu tai kita lewat, kemudian itu bunga kita lewati, kita ini artinya kita menarik ke belakang ya, daripada kita membuat diri kita terus merasa bersalah gitu ya, dengan menghabiskan waktu untuk membuat atau memvalidasi atau membuat orang lain itu terkesan dengan kita. Daripada seperti itu dengan usaha yang cukup berat, kenapa enggak kita coba belajar untuk mengasihi atau mencintai diri kita sendiri. Nah, ini realitanya gitu ya. Jadi ini realita yang perlu kita sadari sama-sama. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu berjalan di kehidupan ini itu seperti zombie kalau boleh dibilang. Jadi mereka itu sedang tidak suka, sekali lagi mereka sedang tidak suka dengan diri mereka sendiri. Kemudian mereka tidak sadar, tidak aware dengan dirinya sendiri, dengan keputusannya yang terutama yang keputusannya yang mereka ambil, dan mereka selalu melompat ke masa lalu dan masa depan, di mana masa lalu penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, sementara masa lalu penuh dengan penyesalan, yang akhirnya berputar-putar di sana saja antara ketakutan, kemudian kekhawatiran dan juga penyesalan. Akhirnya itu yang terus ada di pikirannya gitu, itu yang terus bermunculan di pikirannya, sehingga kita ini sebenarnya yang istilahnya infinite istilahnya makhluk yang tak terbatas gitu ya, yang bisa hadir bahwa kita adalah seperti Depak Kopra bilang, kita sebenarnya adalah makhluk spiritual yang belajar untuk menjadi manusia. Jadi bukan manusia yang belajar spiritual ya. Jadi kita adalah makhluk spiritual. Jadi kita adalah entitas yang tak terbatas. Kita adalah cinta yang tak terbatas. Kita adalah kasih yang terbatas, yang mau kita bergerak dari kemungkinan, dari berbagai kemungkinan, di mana kita tidak menyalahkan yang ada, yang istilahnya menyalahkan yang di luar, yang dimana kita mau mengambil tanggung jawab bahwa sebenarnya kita peduli, kita mengkrit keadaan ini, situasi ini, dan juga usahakan kita jangan pernah berharap untuk orang-orang, sekali lagi jangan pernah berharap untuk orang-orang akan seperti kita gitulahnya. Kadang-kadang kita ingin melihat istri kita biar seperti kita, anak kita biar seperti kita, atau orang lain biar seperti kita. Kita nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena memang semuanya punya pemikiran yang beda-beda, semua punya masa lalu yang berbeda-beda, semua punya proses terbentuknya juga beda-beda, dan kita nggak bisa memaksakan pola pikir kita, mindset kita, atau misalkan modalitas kita, kalau kita sudah belajar seperti ini harusnya Anda seperti ini dong gitu, biar enggak seperti itu ya. Kenapa? Karena itu akan sangat membebani Anda, sangat membuat Anda frustasi, dan sangat membuat rasa bersalah atau menyalahkan orang lain itu jadi muncul lagi, sehingga frekuensinya menjadi false istilahnya. Jadi menurut David Hawkins itu adalah frekuensi yang false, terutama yang hubungannya rasa bersalah, malu, itu adalah frekuensi yang rendah, dan itu adalah sumber semua penyakit sebenarnya. Istilahnya asal muasal penyakit itu mulainya dari rasa bersalah gitu. Misalkan stres gitu ya, yang kita derita, yang istilahnya yang perlu kita sadari, yang perlu kita aware gitu ya, istilah yang Anda perlu menyadari itu, bahwa yang selalu berkembang, istilahnya yang selalu berkembang, yang selalu
kita mau komitmen bahwa sebenarnya satu-satunya yang bisa kita kontrol, ya satu-satunya yang bisa kontrol adalah respon kita. Nah, jadi kalau terjadi sebuah peristiwa itu adalah netral, respon kita lah yang bisa kita kontrol. Apakah menganggap peristiwa ini bermanfaat apa tidak bermanfaat. Nah, kalau bisa seperti itu jauh lebih mudah dibandingkan menyalahkan, menghakimi, menolak, atau apapun itu yang akhirnya menyebabkan kita jadi mengakses rasa bersalah atau mengakses menyalahkan dengan menghakimi sehingga energi kita jadinya force gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya potensi yang besar, potensi yang bisa kita gerakkan, kita bisa aktifkan dengan caranya mengaktifkan namanya energi power gitu lah, David Hawkins. Nah, force and power itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi intinya kita punya frekuensi yang rendah dan frekuensi yang tinggi, di mana kalau kita ingin mewujudkan namanya keberlimpahan, kita perlu sering melatih diri untuk selalu berada di power gitu ya, istilahnya energi-energi yang memang sejajar atau sama dengan energi keberlimpahan, yaitu seperti acceptance, kemampuan dari menerima, kemudian netral, kemampuan kasih sayang atau compassion, kemudian bersukacita, joyful, kemudian kedamaian, ya seperti itu, akses-akses yang energi yang atau getaran-getaran yang perlu kita selalu setel agar selalu berada di frekuensi seperti itu. Dan itu kita juga sering perlu menanyakan diri kita bahwa sebenarnya potensi-potensi atau energi-energi apa yang sering kita banyak akses. Jadi dengan cara itu kita bisa mau menggali bahwa kita punya potensi yang luar biasa yang dari waktu ke waktu, yang kalau kita mau terus belajar, istilahnya kita bergerak dari kesadaran, di mana kita tidak mengharapkan orang-orang kita juga biar seperti kita gitu. Karena kita kalau terlalu banyak punya harapan itu kita bisa jadi gila gitu ya. Karena kenapa? Karena di awal-awal saya pelajari ini juga seperti itu. Saya pingin kenapa ya dia sebenarnya punya potensi, kok kenapa nggak dikembangkan gitu. Sayang sekali kita jadinya ada rasa bersalah bahwa kenapa saya nggak bisa menasihati dia gitu. Akhirnya semenjak itu saya mulai beralih fokus bagaimana kalau kita mulai dari saya dulu, bahwa ternyata salah satu lagu yang bagus sekali ya, yang dijudulnya Everything I Do It For Me. Ternyata dulu kan aslinya kan Everything I Do It For You, tapi coba ubah menjadi Everything I Do It For Me, For Me, For Me gitu sampai 3 kali. Kenapa? Karena kalau kita misalkan mulai belajar memahami diri, mengasihi diri, istilahnya self love, itu ternyata kebahagiaan setelah muncul itu adalah seperti kita punya lilin atau punya lentera di mana kita ingin menyinari orang lain, menerangi orang lain, tapi kita perlu mengisi bensin, perlu mengisi minyak tanahnya dulu. Kita perlu bahagia dulu. Kenapa? Kalau kita bahagia, jadi full istilahnya bahan bakarnya, baru kita menyinari. Jangan sampai kebalik ya, kita nggak menyenangi diri, kita nggak membahagiakan diri, kemudian kita ingin membahagiakan orang lain, akhirnya lilin kita bisa padam atau lentera kita bisa padam karena kehabisan bensin. Jangan seperti itu gitu ya. Makanya kita berusaha jangan memaksakan, istilahnya jangan mengontrol atau mengubah orang lain dari modalitas, istilahnya dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita buat, yang istilahnya yang kita pelajari, kita pingin orang lain bisa berubah gitu ya. Itu hindari. Jadi kita fokus untuk bergerak, memahami diri dulu, untuk mengenal diri dulu, sehingga diri kita bisa happy, diri kita bisa bahagia, baru itulah yang kita pancarkan. Karena sesuatu itu bukan apa yang Anda inginkan, bukan yang Anda lakukan, tapi apa yang Anda pancarkan. Jadi segala sesuatu itu terwujud karena apa yang kita pancarkan. Jadi kalau kita pancarkan kebahagiaan, sukacita, nah itulah yang akan selaras dengan keberlimpahan. Tapi kalau kita menginginkan misalnya punya mobil, punya rumah, tapi hati kita nggak selaras, istilahnya getarannya nggak sama, misalnya apakah benar ya saya punya mobil, apakah gini, apakah enggak nanti ada yang nyuri ya dan sebagainya. Jadi getarannya mulai rendah sehingga yang terpancar adalah getaran itu. Jadi bukan keinginan sebenarnya yang misalkan mewujudkan, tapi getaran kita. Makanya sering-seringlah mengakses getaran-getaran yang frekuensinya tinggi sehingga itu akan selaras dengan keberlimpahan seperti itu. Jadi kita perlu menyadari bahwa misalkan
apa yang kita pelajari itu intinya pertama kita mulai bergerak dari mempelajari diri gitu ya, misalkan memahami diri bagaimana sih sebenarnya apa sih getaran, apakah sensasi yang sering muncul di dalam diri, coba mulai dari itu dulu gitu ya. Oke. Uh, Seperti itu. Sebentar. Kenapa nggak bisa ya? Oke. Nah, jadi kita perlu memahami diri dulu dengan mengenal diri sendiri. Nanti saya ada e-booknya yang judulnya NLT, jadi nikmati, lepaskan, transformasi. Di sana salah satunya ada namanya STPB, yaitu sadari, terima, pahami, dan bersihkan. Nah, dipahami itu adalah bagaimana memahami diri, itu yang banyak dibahas. Bagaimana kita tidak melabeli, bagaimana tidak menghakimi orang dan sebagainya. Itu yang banyak dibahas di buku saya. Kebetulan kemarin sudah ada di linknya, tapi karena kehapus, saya nanti akan coba download lagi, saya upload lagi. Bahwa intinya di sana akan banyak bahas tentang hal itu. Nah, kemudian saya juga ingin belajar memahami diri, yaitu dengan seperti ini, ya, dengan kita ikut bercerita, ikut mengungkapkan apa yang sudah saya pelajari. Kenapa? Karena setelah kita bercerita, apa yang kita sharingkan, apa yang kemudian kita pelajari itu bisa diingat lagi gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda tertarik gitu, misalkan Anda ingin tahu meditasi itu apa, terus bagaimana tentang energi, vibrasi, dan juga frekuensi yang sering diungkapkan oleh Nikola Tesla, itu mungkin materi ini atau live ini cocok untuk Anda. Jadi kalau misalkan Anda orang baru yang misalkan Anda merasa aman dan nyaman ketemu dengan orang lain ya, ketika Anda belum ngomong kok rasanya enak, rasanya nyaman gitu ya. Nah, itu energinya memang energinya tinggi, frekuensinya tinggi. Tapi ada orang yang misalnya baru ketemu udah menjengkelkan, kok enggak enak, kok nyesek ya rasanya, kok kayak energi saya kayak terisap gitu ya. Jadi seperti vampir energi bahasanya. Nah, itulah kita perlu melatih intuisi bahwa ternyata orang ini sebenarnya energinya lagi rendah gitu. Jadi kalau kita sering berdekatan itu istilahnya kita kayak toxic relationship istilahnya ya. Makanya kita kalau bisa mengakses energi untuk selalu melatih diri untuk berada di frekuensi yang lebih tinggi seperti tadi, netralitas, kemudian acceptance, ada compassion, ada joy gitu ya, ada kedamaian, ada peace, itu dengan rasa syukur gitu. Kali itu kita sering bergerak. Nah, makanya energi yang terpancar nanti ke orang lain juga energi yang luar biasa itu ya. Energi yang levelnya lebih tinggi gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini adalah untuk belajar menjadi manusia seutuhnya. Jadi seperti tadi saat kita macet gitu ya, kemudian kita dipenuhi dengan kepanikan dan sebagainya, akhirnya energi yang terpancar yang keluar ada energi yang rendah, sehingga saat bertemu dengan bos kita itu kok tiba-tiba jadi tengkar gitu, artinya sesama rekan kerja juga jadi bermasalah dan sebagainya, karena itu udah yang kita pancarkan. Jadi kalau kita bisa mulai menyadari bahwa apa yang kita pancarkan itu nanti mempengaruhi realitas, maka kita coba melatih diri untuk memancarkan hal-hal yang seperti tadi, kegembiraan, kedamaian gitu ya. Nah itu, nah kita bagaimana kita ingin memaksimalkan potensi kita dari mulai caranya dari baru kita bangun, bahwa kita bisa bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk hidup, sehingga kita melatih lebih banyak syukur, artinya hal-hal yang bisa kita nikmati. Kemudian akhirnya mulai dengan seperti itu, dengan menginspirasi diri untuk penuh dengan rasa syukur, kemudian kita melakukan meditasi cinta kasih, yaitu dengan
mengembangkan cinta kasih ke semua orang, akhirnya itu bisa menjadi energi yang tinggi, sehingga selama nanti kita bekerja, selama kita menjalani keseharian kita sampai sore, itu akhirnya yang muncul adalah energi-energi tingkat tinggi, sehingga itu yang kita pancarkan, akhirnya kita bisa membentuk realita yang kita inginkan. Saya realita hubungannya dengan keberlimpahan itu bisa terwujud gitu ya. Kenapa? Karena sekali lagi itu sesuatu itu berubah bukan karena keinginan kita, bukan karena tindakan kita, tapi apa yang kita pancarkan. Makanya melatihlah diri untuk selalu memancarkan energi-energi yang frekuensinya tinggi gitu ya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Karena live-nya saya tidak suka lama-lama biar nggak bosenin. Nah, oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih.